Saya ingin katakan, kenapa bukan isu, kenapa saya menyatakan kok masih ada sih yang mau jadi presiden dengan warisan yang berat seperti ini? Saya katakan, apa sih warisan yang berat dari Presiden Jokowi? Istilah saya sekarang warisan Jokowi. Warisan Jokowi itu satu adalah utang yang sudah bagaikan negara ini terjerat pinjaman online, pinjol. Jadi saya ingin mengingatkan rakyat, berhentilah menerima pembodoh bahwa infrastruktur yang dibangun itu adalah percepatan pembangunan. Sekarang Anda sudah menikmati beban tersebut. Dan saya heran sekali salah satu partai yang menyatakan bahwa mendukung salah satu presiden asal berjanji meneruskan program pemerintahan Jokowi. Ya kan? Ini logika mana gitu. Jadi apakah diteruskan membangun infrastruktur yang mangkrak? Apakah diteruskan menambah utang? Apakah harus diteruskan oligarki? Saya ibaratkan pemerintahan sekarang sebenarnya bagaikan perahu finisi yang sudah kehilangan kendali dan hanya membiarkan angin itu membawa kemana saja arah yang diinginkan oleh angin. Jadi saya memandangnya seperti itu. Jadi negara ini sepertinya sudah kehilangan kendali dan memasrahkan kepada alam untuk mengarahkan perahu itu kemana saja. Nah, kenapa saya katakan demikian? Begini, dari berbagai pernyataan-pernyataan yang ada, itu selalu berbeda antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan yang saat ini. Itu menandakan tidak ada lagi arah bagi pemerintah. Beberapa bulan lalu menyatakan ekonomi baik-baik saja, 4 minggu kemudian menyatakan dunia sudah makin gelap, tahun ini mendung, tahun depan akan gelap. Itu hanya beda 4 minggu. Sebelum pidato negara menyatakan kita surplus dan APBN kita bagus, atau menyatakan APBN kita tidak mampu, maka BBM harus naik. Nah, demi banyak hal. Nah, kita lihat sekarang, baru saja pidato Presiden menyatakan tahun 2022 mendung, 2023 gelap, dunia menyatakan resesi, tapi lihat postur APBN yang dibuat, yang baru disahkan kemarin. Apakah itu menunjukkan sesuai dengan pidato? Sangat-sangat berbeda dengan APBN yang ada. Kita coba lihat dari indikator-indikator yang dipaksakan, coba masih menaikkan pendapatan negara cukup tinggi, masih menaikkan pengeluaran dengan bangga selalu menyatakan baru pertama kali pendapatan negara 2.000 triliun. Di saat yang sama menyatakan baru pertama kali pendapatan belanja negara 3.000 triliun.
Tapi pidato sebelumnya menyatakan bahwa ekonomi sedang susah. Nah, jadi saya menyatakan hanya pengamat yang rela meninggalkan ilmunya yang bisa mengamati keadaan kebijakan pemerintah saat ini. Dan sepertinya kalau dikatakan ini ya ilmu sedikit saja sebenarnya bisa menganalisis bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat sulit dipegang. Sehingga saya pernah menyatakan, Bapak Presiden, tolonglah kalau pidato berikan kode kepada kami rakyat Indonesia, apakah pidato Bapak ini serius atau tidak? Itu. Nah, jadi saya sudah sampai ke titik itu karena mungkin ratusan atau ribuan pernyataan beliau itu berbeda dengan pelaksanaan. Jadi saya ingin minta rakyat nggak usah terlalu anggap pidato tersebut karena belum tentu dilaksanakan. Nah, yang saya ingin ambil hikmah dari perayaan 17 Agustus kemarin adalah saya berharap janganlah istana yang berjoget, rakyat yang susah, tapi biarkanlah rakyat yang berjoget, tapi istana yang berpikir. Itu saya pikir yang saya harapkan. Kelihatannya yang terjadi sekarang memang demikian. Istana berjoget dan rakyat yang menderita. Itu kelihatannya. Kenapa saya katakan? Dan itu itu dilunjukkan dalam berbagai hal. Begini contohnya. Coba Anda bayangkan, di tengah mengeluh fiskal berat, tahu-tahu muncul perintah, ganti semua mobil pejabat menjadi mobil listrik. Ini logika mana? Pernahkah kita mendengar bahwa pemerintah sejak COVID itu menjadi prihatin dengan keadaan ekonomi? Nggak pernah. Pernahkah pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang tidak penting? Tidak pernah. Pernahkah pemerintah melakukan, contohlah, staf khusus presiden milenial itu apa sih? Kok masih diada-adakan terus? Lembaga-lembaga pseudo lembaga yang menurut saya tidak ada manfaatnya, anggarannya tetap meningkat. Saya sampai kemarin tuh kok BPIP anggarannya sama 300 miliar lebih. Nah, supaya publik paham, Anda bisa bayangkan, saya dulu sekretaris Kementerian BUMN, itu anggarannya yang mengelola ribuan triliun, itu anggarannya hanya 150-an miliar. Bayangkan BPIP yang nggak tahu saya pekerjaannya dikasih uang mendekati 350-an miliar. Nah, jadi mereka berfoya-foya, betul mereka berjoget di tengah rakyat yang kesusahan. Kemudian rakyat yang datang nonton joget dikasih permen di luar pagar sana. Itu kira-kira gambaran negara seperti ini. Jadi, nah, sekarang saya ingin masuk resesi 2023. Saya ingin menyatakan bagi Indonesia sebenarnya itu tidak terlalu hanya netral saja karena kita utangnya itu adalah utang dalam negeri, tidak utang luar negeri. Paling hanya 15%. Jadi tidak terlalu penting, tapi menurut saya yang perlu kita amati betul bahwa ada permasalahan struktural yang terjadi. Satu, berkali-kali pemerintah dan BPS menyatakan bahwa ekspor kita mencapai rekor tertinggi. Oke? Yang kedua, cadangan devisa kita naik. Nah, secara teori ekonomi, negara yang ekspornya surplus terus, kemudian devisanya tinggi dan utang luar negerinya terlalu besar, kursnya pasti menguat. Itu teorinya. Nah, terus itu teori yang terjadi. Tapi apa yang terjadi? Kurs melemah. Itu sebelum The Fed menaikkan suku bunga loh. Sebelum The Fed menaikkan suku bunga, kurs kita sudah mendekati 15.000. Oke? Nah, sekarang yang selain itu investasi yang diagung-agungkan. Setiap pulang ke luar negeri itu MOU kayaknya mungkin satu kontainer kali dibawa pulang. Satu kontainer dokumennya itu dibawa pulang tuh.
kerjaan Menteri Investasi itu kira-kira mengumpulkan siapapun yang mau MOU akan MOU lah di luar negeri. Kira-kira begitu. Menteri Investasi juga melakukan demikian. Itu sejak periode pertama. Tapi adakah investasi yang masuk? No. Ada investasi yang masuk, betul. Tapi istilah saya investasi karpet merah. Terutama dari China. Untuk masuk-masuk ke tambang. Karena pembebasan pajak, pembebasan tenaga kerja asing, pembebasan fiskal itu masuknya boleh menggunakan bank Cina saja. Jadi istilah saya, investasi yang dari Cina itu adalah bukan berinvestasi, dia berinvestasi di Indonesia, bukan investasi di negara Indonesia. Oke? Karena itu hanya lokasi pabrik ada di Indonesia, semua berlaku aturan Cina. Akhirnya negara tidak dapat apa-apa. Oke, nah dampak daripada semua itu, nah coba bayangkan keberanian DPR, Presiden, dan seluruh penguasa melakukan perubahan seluruh undang-undang lewat Omnibus Law demi memudahkan investasi katanya. Tenaga kerja diabaikan, semua diabaikan. Adakah investasi yang masuk? Enggak ada. Artinya, kalau kita mau jujur, artinya investor tidak percaya kepada pemerintah. Bukan terhadap aturan, bukan terhadap yang lain. Tidak percaya kepada pemerintah. Nah, mungkin juga mereka sering mendengarkan pidato presiden yang tidak bisa dipegang. Nah, investor yang mana yang mau datang kalau nggak bisa dipegang, gitu kan? Berbeda dengan investasi Cina, investor Cina itu memang investor nekat. Yang penting dipegang oleh kekuasaan, maka dia tidak ada masalah. Nanti kekuatan yang akan hadapi kalau diganggu. Dan kira-kira begitu. Berbeda dengan investor-investor negara multinasional, itu takut sekali terhadap stabilitas ketidakpastian pemerintah. Nah sekarang, saya kembali pernyataan saya bahwa nah sekarang resesi 2023 menurut saya, bagi saya sih sepertinya Indonesia itu lebih duluan. Tanpa resesi itu pun sudah menghadapi persoalan yang sangat berat. Yang sangat berat karena kebijakan yang tidak bisa dipegang sama sekali. Nah, saya ingin katakan, kenapa kenapa saya menyatakan kok masih ada sih yang mau jadi presiden dengan warisan yang berat seperti ini? Saya katakan, apa sih warisan yang berat dari Presiden Jokowi? Istilah saya sekarang warisan Jokowi. Warisan Jokowi itu saya katakan satu adalah utang yang sudah bagaikan negara ini terjerat pinjaman online, pinjol. Itu sudah seperti itu. Yang kedua adalah infrastruktur kolaps. Terjadinya kelebihan infrastruktur yang menyebabkan rakyat yang harus membayar kelebihan tersebut. Dan terlihat buktinya itu adalah, jadi kalau rakyat menyatakan tidak ada urusan kami dengan infrastruktur bagus-bagus saja, silahkanlah menikmati kenaikan tarif listrik. Itu fakta bahwa itu kelebihan infrastruktur. Karena kelebihan itulah 7 gigawatt itu menyebabkan PLN harus menutupi sekitar 21 triliun per tahun kelebihan itu. Kelebihan jalan tol itulah menyebabkan tarif tol naik. Karena untuk menutupi kerugian-kerugian tol yang tidak layak, maka nikmatilah kenaikan jalan tol. Itu namanya kenaikan tiket dan bandara dan lain-lain. Selama silahkan menikmati, karena itu untuk menutupi bandara-bandara yang tidak beroperasi, yang harus dibayar oleh penumpang yang naik di Cengkareng untuk menutupi bandara Kertajati yang nganggur. Oke? Bandara-bandara ini yang nganggur. Jadi saya ingin mengingatkan rakyat, berhentilah menerima pembodohan. Bahwa infrastruktur yang dibangun itu adalah percepatan pembangunan. Sekarang Anda sudah menikmati beban tersebut. Nah, pelabuhan juga demikian. Kemudian jalan tol tadi saya sudah jelaskan, listrik saya dijelaskan. Nah, yang menarik lagi, infrastruktur yang dibangun itu akan menjadi beban bukan secara langsung. Nah, dengan bangga, pemerintah menyatakan bahwa sudah membangun sekian puluh waduk, sekian ratus ribu atau juta cetak sawah baru.
Tapi faktanya menyatakan kita masih krisis pangan, bahkan menyatakan pindahlah ke non beras. Di mana logikanya Anda sudah menghabiskan uang triliunan untuk membangun irigasi, untuk membangun bendungan, tapi meminta rakyat tidak mengkonsumsi beras. Kalau itu memang ada pembangunan itu, artinya kalau 1 juta hektar lahan itu berarti tambahan dengan irigasi dan sawah, cetak sawah baru. Cetak sawah baru ingat ya, itu dilakukan di periode pertama loh. Kalau di periode pertama berarti kan udah selesai sawahnya semua, udah menghasilkan dong. Kenapa produksi padi tidak naik? Jadi saya sih berharap kalau pemerintah akan datang itu akan disibukkan untuk mengaudit semua anggaran yang mubazir yang dibuang-buang oleh pemerintah sekarang. Nah, itu infrastruktur. Yang ketiga adalah tadi utang, yang kedua adalah infrastruktur, yang ketiga adalah lembaga perusahaan oligarki. Oligarki itu memotong oligarki ini sangat berat. Dan saya heran sekali salah satu partai yang menyatakan bahwa mendukung salah satu presiden asal berjanji meneruskan program pemerintahan Jokowi. Ya kan? Ini logika mana gitu. Jadi apakah diteruskan membangun infrastruktur yang mangkrak? Apakah diteruskan membangun menambah utang? Apakah harus diteruskan oligarki? Nah, yang ketiga adalah masalah kohesivitas sosial yang betul-betul dirusak sedemikian rupa. Masuk akalkah seorang dari istana sudah menyatakan, apakah dengan pernyataan-pernyataan yang seakan-akan menempatkan rakyat adalah bagian dari luar negara ini, bukan mau memimpin rakyat, tapi membuat pernyataan-pernyataan provokasi. Masuk akalkah bahwa ada pejabat negara mau mengkudeta partai orang? Masuk akalkah ada pejabat negara mengancam bahwa akan saya kirim tentara? Padahal ini masalah hukum. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang menempatkan rakyat adalah seakan-akan tanda kutip adalah musuh dari kekuasaan. Yang kelima adalah kohesivitas sosial. Kohesivitas sosial, tadi oligarki, kohesivitas sosial, tadi saya kasih contohkan bagaimana memelihara buzzer dan lain-lain. Yang kelima adalah penegakan hukum. Penegakan hukum, kalau orang-orang yang kontra pemerintah maka gampang sekali diambil. Nah, yang terakhir adalah hubungan internasional. Itu yang ketujuh. Jadi itulah trait yang akan warisan Jokowi yang akan ditinggalkan.